Ya, saudara, ini adalah situasi di tanah datar Sumatera Barat, di mana ini tim SAR sedang melakukan atau pendataan begitu para korban dari banjir lahar hujan Marapi di Sumatera Barat. Dan saudara, kita sudah bersama dengan Prakirawan BMKG Minangkabau, Jenny Andrian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mas Jenny, ini kita bicara soal cuaca, Mas Jenny. Ini kan apa yang perlu diwaspadai dari atau oleh tim SAR terkait dengan cuaca di sana, terutama dalam proses pencarian? Baik, Kak Ota. Untuk hari ini diperkirakan cuaca untuk wilayah Gunung Merapi dan sekitarnya itu untuk pagi hari cerah berawan, lalu nanti ada pertumbuhan awan di menjelang siang hari lalu sampai sore hari, dan puncaknya di siang hari di pukul 1 sampai pukul 2, lalu mulai menjadi sedang di pukul sorenya di pukul 4, lalu sampai ke sore hari jam 17, lalu untuk malam hari mulai mereda dan sampai dini hari mulai cerah berawan. Begitu, Ausa. Berarti artinya masih ada potensi curah hujan ya di sana? Baik, untuk potensi curah hujan masih berpotensi untuk hari ini, begitu. Iya, artinya kalau ke depan ini kan masih ada masa tanggap darurat bencananya ini sampai beberapa hari ke depan. Nah, ini apa yang perlu diwaspadai juga, Mas Jenny, terkait dengan hal ini? Karena kan tadi kalau dikatakan sebetulnya cuacanya masih tidak menentu alias atau tadi masih bisa berpotensi hujan. Iya, Kak Ausa. Untuk updatean terus kami terus sampaikan informasi kepada rekan-rekan yang ada di lapangan. Jadi posko di sini juga menginformasikan cuaca update-annya. Jadi kami menggunakan data satelit dan data radar yang update tiap 10 menit. Jadi di situ kita bisa sampaikan kepada rekan-rekan SAR atau rescue yang di lapangan bahwa daerah-daerah tersebut berpotensi atau tidak untuk dilakukan pencarian. Begitu, Kak Osa. Nah, itu tadi berarti artinya di titik mana saja yang bisa diwaspadai oleh tim SAR terutama dalam proses pencarian ini? Baik, karena hulu daripada sungai itu ada di Gunung Merapi, maka untuk kejadian hujan di Gunung Merapi untuk selalu diwaspadai dan dipantau atau dipusatkan untuk di wilayah Gunung Merapi. Jadi karena hulunya ada di atas, jadi kami berpusat di atas, dan ketika ada potensi atau pertumbuhan awan di perbukitan atau Gunung Merapi, maka akan kami sampaikan kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, begitu. Artinya kalau situasi atau jam-jam yang aman begitu bagi tim SAR untuk mencari korban yang hilang, kira-kira itu biasanya waktu kapan, Mas Denny? Baik, untuk jam-jam yang aman itu cerah berawan itu untuk wilayah tanah datar sendiri itu mulai dari pagi hingga menjelang siang dan sampai zuhur, begitu. Oke, pagi menjelang siang ya sampai sekitar pukul 12 begitu ya? Ya. Nah, ini dari BMKG sendiri adakah peringatan tertentu terutama supaya pencariannya ini bisa semakin mudah, Mas Jenny? Siap. Untuk peringatan dini sendiri selalu kami berikan kepada masyarakat dan stakeholder, baik itu BPBD, BNPB, baik untuk kepala-kepala pemerintahan daerah. Di sana kami sampaikan juga itu langsung dari rekan kami yang ada di pusat, yaitu di Padang, di Bandara Internasional Minangkabau. Dan kami yang di lapangan memantau juga untuk lokasi yang lokalnya, yaitu di wilayah Marapi. Begitu, Kak Okta. Berarti di wilayah Marapi tadi ya. Itu tadi kalau untuk proses pencarian. Untuk korban yang selamat yang saat ini juga sudah dievakuasi misalnya di posko-posko, ini juga perlu diwaspadai kan juga soal cuaca. Seperti apa ini, Mas Jenny? Baik, Kak Okta. Untuk di posko kami sendiri itu lebih difokuskan untuk pencarian, di mana pencarian ini menyisir wilayah-wilayah sungai dan bantaran sungai. Jadi kami fokus untuk menginformasikan cuaca atau curah hujan di wilayah-wilayah yang akan berdampak di sekitar wilayah sungai. Sementara untuk posko-posko itu wilayahnya termasuk kategori yang aman, begitu. Kategori yang aman untuk evakuasi masyarakat ini ada di mana, Mas Jenny?
beberapa di Kalau antaranya? untuk wilayah-wilayah sendiri, saya ada di posko dan untuk wilayah-wilayah sendiri nanti bisa kita tanyakan kepada teman-teman yang ada di BPBD begitu, Kak. Untuk memantau informasinya bisa kemana Mas Denny? Baik, untuk informasi bisa dipantau langsung ke posko di wilayah di dinas untuk posko sendiri terdapat di rumah kediaman Bupati Tanah Datar. Dan untuk informasi yang analisanya bisa langsung di wilayah Bandara Internasional Minangkabau. Tapi kami siap juga untuk di posko. Begitu, Kak Okta. Oke, baik. Berarti tadi yang bisa menjadi catatan adalah untuk efektivitas dalam pencarian korbannya ini adalah pagi menjelang siang, kemudian juga tadi beberapa titik difokuskan, salah satunya adalah di wilayah sungai begitu. Terima kasih Prakirawan BMKG Minangkabau, Jenny Andrian sudah bersama kami di Breaking News Kompas TV.